Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Nuris Molang Deluma, NIM 202201200050. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video dari tugas rangkaian listrik sesi 4 tentang rangkaian magnet. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Listrik sangat dibutuhkan pada zaman modern saat ini. Karena sesuai dengan perkembangan zaman, manusia ingin sesuatu yang lebih praktis dan cepat. Oleh karena itu, para ilmuwan berusaha menentukan alat-alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Alat tersebut sebagian besar menggunakan energi listrik. Energi listrik sangat fleksibel dan dapat dirubah ke bentuk energi lainnya seperti energi mekanik, energi panas, energi bunyi, energi kimia, dan energi gerak. Sulit dibayangkan bagaimana dunia ini jika hingga saat ini manusia tidak dapat memanfaatkan listrik. Berabad-abad telah dijalani dalam sejarah perkembangan kelistrikan untuk mengubah pengetahuan menjadi teknologi seperti sekarang ini. Energi listrik adalah energi yang berasal dari muatan listrik yang menimbulkan medan listrik statis atau bergeraknya elektron pada konduktor atau pengantar listrik atau ion positif dan negatif pada zat cair atau gas. Listrik memiliki satuan ampere yang disimbolkan dengan A dan tegangan listrik dengan satuan volt yang disimbolkan dengan V. Dengan ketentuan kebutuhan pemakaian daya listrik watt yang disimbolkan dengan W. Energi listrik dapat diciptakan oleh sebuah energi lain dan bahkan sanggup memberikan energi yang nanti dapat dikonversikan pada energi yang lain lagi. Hingga saat ini, PLN merupakan perusahaan listrik negara yang bertugas untuk melayani dan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Perkembangan energi alternatif baru dan terbarukan sedang digalakan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi pemanfaatan sumber energi terbarukan serta untuk mengatasi krisis sumber energi dan pemanasan global yang diakibatkan dari penggunaan sumber energi fosil. Energi terbarukan berasal dari proses alami dan kemungkinan tidak akan pernah habis. Energi terbarukan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan energi dari sumber yang alami, regenerasi, dan hampir tak terbatas. Ini termasuk energi surya, energi angin, tenaga air, biomasa atau berasal dari tumbuhan, energi panas bumi, energi laut, dan khususnya energi magnet. Peningkatan penggunaan energi terbarukan bisa mengurangi pembakaran bahan bakar fosil atau batu bara, minyak bumi, dan gas alam, menghilangkan polusi udara yang terkait dan emisi karbon dioksida, dan berkontribusi untuk kemandirian energi nasional. Banyak pengalaman berharap bahwa energi alternatif ini suatu hari dapat memberikan sumber energi jauh lebih baik dibandingkan konvensional. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ditemukan bahwa listrik dan magnet memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Sehingga sekarang ini, dengan menggunakan arus listrik, kita dapat menimbulkan medan magnet di sekitar logam. Magnet memang menjadi bagian penting dalam sebuah sistem pembangkitan listrik, ataupun itu sumber energi pembangkitannya, baik pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU,
pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, dan beberapa jenis pembangkit listrik lainnya. Mungkin hanya pembangkit listrik tenaga surya atau solar cell, serta pembangkit listrik dari full cell yang sama sekali tidak menggunakan komponen magnet dalam sistem pembangkitan listriknya. Magnet dalam sebuah sistem pembangkitan terdapat pada bagian generator, di mana generator ini dapat menghasilkan listrik oleh putaran yang bersamaan dengan putaran turbin dengan adanya bantuan sumber-sumber energi seperti energi potensial air, angin, uap, dan lain sebagainya. Namun ternyata magnet juga dapat menjadi sumber energi penggerak bagi generator itu sendiri. Pembangkit listrik tenaga magnet atau sering disebut dengan free energy generator karena tidak memerlukan energi atau biaya yang cukup banyak untuk menghasilkan listrik serta dapat berlangsung secara terus-menerus. Prinsip kerjanya cukup sederhana, yaitu memanfaatkan gaya dari arus arah flux magnet yang berlawanan dengan membuat magnet lainnya bergerak. Jika flux magnet yang berlawanan tersebut disusun dari beberapa buah magnet sedemikian rupa sehingga magnet-magnet yang berfungsi sebagai stator memicu pergerakan dari magnet-magnet lainnya yang berfungsi sebagai rotor. Kemudian dari bagian rotor itu dapat disambungkan dengan bagian dari magnet lainnya yang berfungsi sebagai generator. Dari generator yang mulai bekerja atau berputar, maka akan menghasilkan energi listrik yang akan menyebabkan lampu LED akan menyala. Salah satu penelitian tentang rancang bangun pembangkit listrik tenaga magnet dengan memanfaatkan gaya tolak-menolak medan magnet yang berada pada rotor dan stator akan terus berpindah sehingga putaran turbin tersebut dapat ditransmisikan ke generator untuk menghasilkan arus listrik. Sedangkan dalam penelitian perancangan generator magnet permanen dengan arus flux aksial dengan menggunakan magnet permanen jenis neodymium, maka tegangan yang dihasilkan generator sebesar 24 volt. Magnet listrik atau elektromagnet adalah perangkat yang menghasilkan medan magnet ketika arus listrik mengalir melaluinya. Elektromagnet memiliki banyak aplikasi penting dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kita membutuhkan elektromagnet dalam kehidupan. Yang pertama, motor listrik. Elektromagnet adalah komponen kunci dalam motor listrik. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan kawat yang dihubungkan dengan inti besi yang menciptakan medan magnet yang memicu gerakan rotor, menghasilkan putaran yang memutar perangkat seperti kipas angin, mesin cuci, dan banyak perangkat listrik lainnya. Motor listrik pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Hungaria Amerika bernama Ányos Jedlidik pada tahun 1827. Ia menciptakan sebuah perangkat yang disebut electromagnetic self rotor yang merupakan prototipe dari motor listrik modern. Meskipun demikian, banyak kemajuan dan penelitian tambahan dilakukan oleh ilmuwan lain di bidang ini selama bertahun-tahun. Yang kedua, transformator. Transformator adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik dari satu tingkat ke tingkat lain. Ini memungkinkan distribusi listrik dengan efisiensi tinggi melalui jaringan listrik. Transformator menggunakan elektromagnet untuk menghasilkan medan magnet yang mengubah tegangan listrik. Transformator pertama kali ditemukan oleh dua ilmuwan berbeda, yaitu Michael Faraday dan Hippolyte Pixii pada abad ke-19.
Mereka berkontribusi secara terpisah dalam pengembangan teknologi transformator. Yang ketiga, generator listrik. Generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Ini dilakukan dengan memutar gandaan kawat dalam medan magnet yang dihasilkan oleh elektromagnet. Ini adalah prinsip dasar di balik pembangkit listrik. Penemu generator listrik pertama adalah Michael Faraday, seorang ilmuwan dan penemu Inggris. Pada tahun 1831, Faraday menemukan bahwa perubahan medan magnet yang melintasi kawat akan menghasilkan arus listrik. Penemuan ini membentuk dasar dari prinsip generator elektromagnetik yang digunakan dalam pembangkit listrik hingga saat ini. Yang keempat, mobil listrik. Mobil listrik adalah kendaraan bertenaga listrik yang menggunakan motor listrik sebagai sumber tegangan utama untuk menggerakkan roda. Mereka mengandalkan baterai sebagai penyimpan energi dan dapat diisi ulang melalui sumber daya listrik eksternal seperti stasiun, pengisian daya, atau colokan rumah tangga. Mobil listrik pertama kali secara praktis dikembangkan oleh sejumlah penemu dan insinyur dari seluruh dunia selama berabad-abad. Namun, jika kita mencari pencipta mobil listrik modern yang sukses mempopulerkan, nama yang paling terkenal adalah Thomas Edison dan Elon Musk. Yang pertama, Thomas Edison. Meskipun lebih dikenal dengan penemu bola lampu, Thomas Edison juga tertarik pada kendaraan listrik. Pada tahun 1889, ia memperkenalkan mobil listrik yang menggunakan baterai timbal asam. Yang kedua, Elon Musk. Sementara mobil listrik sudah ada sebelumnya, Elon Musk memainkan peran besar dalam mempopulerkan dan mengembangkan industri mobil listrik modern. Tesla, perusahaan yang didirikannya, telah menjadi salah satu pemimpin utama dalam industri mobil listrik. Yang kelima, perangkat audio atau speaker. Speaker mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara. Prinsip kerjanya melibatkan gerakan diafragma atau konu dalam medan magnet yang dihasilkan oleh elektromagnet. Perangkat audio atau speaker telah mengalami perkembangan sepanjang sejarahnya dan dapat diatribusikan kepada satu penemu tunggal. Namun ada beberapa tokoh dan perusahaan yang berperan penting dalam pengembangan teknologi speaker. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, Rice de Kellogg pada tahun 1921. Charles Rice dan Edward W. Kellogg mengembangkan transducer elektrodinamik pertama yang disebut loudspeaker. Perangkat ini merupakan pendahulu dari speaker modern. Yang kedua, Peter L. Jansen tahun 1886 sampai 1961. Jansen adalah seorang insinyur dan penemu asal Denmark yang diakui sebagai salah satu orang pertama yang mengembangkan reverse speaker magnet permanen. Yang ketiga, JBL atau James B. Lansing Sound Incorporated, didirikan oleh James B. Lansing pada tahun 1946. Perusahaan ini dikenal karena inovasinya dalam teknologi speaker dan sistem audio profesional. Dengan demikian, elektromagnet memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, dari peran listrik rumah tangga hingga teknologi medis dan industri. Yang berikut, rumus untuk menghitung sifat-sifat suatu rangkaian magnetik tergantung pada situasi atau parameter spesifik dari rangkaian tersebut. Berikut adalah beberapa rumus-rumus yang sering digunakan dalam konteks
magnetisme. Yang pertama, hukum Ampere. Rumus hukum Ampere adalah integral tertutup H dikali dl sama dengan I enclosed, di mana H adalah medan magnet atau intensitas medan magnet, dl adalah elemen panjang lintasan di sekitar rangkaian, I enclosed adalah arus yang melalui area yang diapiti oleh lintasan. Yang kedua, hukum Ohm untuk magnetisme. H sama dengan mikro B, di mana H adalah medan magnetik atau intensitas medan magnet, B sama dengan densitas flux magnetik, dan mikro adalah permeabilitas magnetik medium. Yang ketiga, hukum Gauss untuk magnetisme. Rumus dari hukum Gauss untuk magnetisme adalah integral tertutup B dikali dA sama dengan 0, di mana B adalah flux magnetik, dA adalah elemen vektor luas yang sejajar dengan arah medan magnet. Yang keempat, hukum Biot-Savart, di mana dB sama dengan 4 pi R3 mikro L dl kali R, di mana dB adalah elemen flux magnetik yang dihasilkan oleh elemen arus, I sepanjang dl, mikro adalah permeabilitas magnetik medium, R adalah vektor jarak dari elemen arus ke titik pengamatan. Yang kelima, induktasi. Rumus dari induktasi adalah V sama dengan LD TDI, di mana V adalah tegangan induksi, L adalah induktansi dari rangkaian, DTDI adalah laju perubahan arus. Yang keenam, hukum Faraday, di mana E sama dengan min DTD P, di mana E adalah gaya gerak listrik atau EMV, P adalah flux magnetik yang melalui permukaan tertutup. Yang ketujuh, hukum Lenz. Induksi elektromagnetik akan selalu membangkitkan gaya gerak listrik yang berlawanan dengan perubahan flux magnetik yang menyebabkannya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.